Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat Islam dan nikmat sunnah adalah dua nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kita jaga agama kita, agama Islam, yang dengan itu insyaallah kita masuk ke dalam surga. Dan nikmat sunnah, di mana banyak orang yang menggolongkan dirinya kepada Islam tapi belum sepenuhnya untuk menjalankan sunnah. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini di Masjid Al-Furqan di Sembalun ini, Lombok Timur, kita sama-sama mempelajari dengan topik indahnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah? Kita perlu mengetahui apa itu makna dari sunnah. Sunnah secara bahasa dia adalah at-tariq al-masluk, jalan yang selalu ditempuh, atau as-sirah, kebiasaan hidup yang dia lalui. Artinya sebuah kebiasaan yang selalu dia lakukan. Kalau kita melihat terjemahan yang lain, dinamakan sunnah itu adalah tradisi, sesuatu yang sudah biasa. Sunnah nabawi, sunnah nabawiyah atau sunnah nabi adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Nabi. Kalau secara istilah, sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Apa itu takrir? Takrir adalah sahabat Nabi melakukan sesuatu di hadapannya, namun Nabi membiarkannya tanpa komentar. Kalau seandainya itu ada sesuatu yang dilarang, tentu Nabi telah mencegahnya.
Karena Nabi tidak pernah membiarkan sesuatu yang mungkar. Ketika sahabat melakukan di hadapannya dan Nabi tidak mengomentari, maka ini pendiaman Nabi sama dengan persetujuannya. Maka itulah dinamakan dengan takrir. Semua perkataan dan perbuatan serta takrir itulah dinamakan dengan sunnah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bernilai wajib, ada yang bernilai anjuran. Yang bernilai wajib adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi yang punya tingkat wajib. Salat, Nabi selalu salat, yakni salat 5 waktu. Itu merupakan sebuah kewajiban, dan itu adalah sebuah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nikah, walaupun satu sama lainnya terkadang berbeda hukumnya, akan tetapi itu adalah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dan para Rasul, dia memiliki istri dan memiliki keturunan. Terkadang pada seseorang nikah itu adalah wajib atau mustahab atau dianjurkan, dan terkadang sebagian ulama mengatakan boleh jadi dia makruh. Akan tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Apabila dia perintah dan tidak ada satupun dalil yang menyelisihinya, maka hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Dan terkadang dia adalah bersifat anjuran. Mengikuti sunnah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi merupakan itu adalah suri tauladan bagi kita. Yang dilakukan oleh Nabi pada umumnya adalah contoh dan suri tauladan untuk umatnya, kecuali ada beberapa perbuatan yang diterangkan oleh dalil itu merupakan kekhususan bagi beliau. Kalau itu adalah khusus bagi beliau, maka tidak boleh diikuti oleh umatnya. Di antaranya menikah lebih dari 4. Ini adalah khusus bagi Nabi SAW. Sementara umatnya, bagi yang laki-laki yang mau menikah lebih dari 1 dibolehkan, tapi tidak boleh lebih dari 4. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi SAW, ulama membagi jenis sunnah itu kepada 2. Yang pertama, sunnah fi'liyah. Yang kedua, sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah yang bernilai sunnah itu ketika kita melihat Nabi melakukan. Artinya apa? Jika Nabi melakukan, maka sunnahnya kita lakukan. Sunnah fi'liyah adalah apabila sunnah tarkiyah, yang kedua, apabila Nabi tidak melakukan,
maka sunnahnya kita tidak melakukan. Jika kita bisa paham tentang pembagian antara sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah, maka akan mudah bagi kita untuk memahami sunnah ini. Sebagai contoh, setelah kita sholat, kita dianjurkan untuk berzikir. Maka Nabi mengajarkan kita berzikir. Maka sunnahnya bahwasanya kita itu berzikir setelah sholat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hal-hal tertentu, maka kita lakukan juga. Maka pada umumnya kita melihat apa yang dilakukan dalam hadis Nabi disampaikan, maka kita kerjakan. Maka itu adalah sunnah fi'liyah. Namun yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah adalah hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan, maka kita tidak boleh melakukannya. Sebagai contoh, puasa hari Arafah. Puasa pada hari Arafah dianjurkan atau tidak dianjurkan? Dianjurkan. Tanggal 9 Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan, wahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata al-madiyah wa baqiyah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menghapus 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka karena itu dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan Nabi melakukan, Nabi menganjurkan dan Nabi melakukan. Baik. Bagi orang yang pergi haji, yang dia berwukuf di Arafah, apakah dia berpuasa pada hari Arafah atau tidak? Maka dalam hal ini coba kita lihat. Kalau kita lihat dari hadis yang umum, maka dianjurkan. Ya. Akan tetapi kita lihat perbuatan Nabi. Ketika Nabi wukuf di Arafah, Nabi tidak berpuasa. Maka oleh karena itu, sunnahnya bagi orang yang melaksanakan haji di hari Arafah, dia tidak berpuasa. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak berpuasa ketika beliau melaksanakan haji dan ketika beliau berwukuf di Arafah. Ketika beliau tidak berhaji, beliau berpuasa. Maka sunnahnya bagi orang yang tidak pergi haji, pada tanggal tersebut dia berpuasa. Kalau dia pergi haji, wukuf di Arafah, maka dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena Nabi tidak berpuasa. Nah, tempat-tempat di mana Nabi SAW melakukan, maka kita lakukan. Dan hal-hal Nabi tidak melakukan, maka kita tidak melakukan. Dalam kaidah ini akan banyak bisa kita lihat. Di antaranya, ada orang sebelum sholat, sebelum dia bertakbir, ada yang membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Lalu sebelum dia takbir dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Perlu kita tinjau. Apakah memang itu sunnahnya? Kita lihat perbuatan Nabi. Ada enggak Nabi melakukan? Tidak ada dalil yang menerangkan. Ya. Tidak adanya dalil yang menerangkan di mana kita harus mencontoh perbuatan Nabi di dalam sholat. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membacanya. Maka sunnah pada perbuatan itu adalah tidak sebelum sholat, tidak
membaca apa-apa, kecuali adalah kalau seandainya kita sholat sendirian misalkan terlambat, atau misalkan sholat berjamaah, yaitu iqamah. Setelah iqamah, ketika kita ingin sholat, kita hanya bertakbir. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada orang yang musyi'u sholatuhu, yang salah sholatnya, kata Nabi SAW, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu fastaqbilil qiblah fakabbir." Apabila engkau ingin mengerjakan sholat, sempurnakan wudu, menghadap ke kiblat, lalu bertakbirlah, kata Nabi SAW. Begitu seterusnya apa yang kita lihat. Dan demikian Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, taunya di dalam kita menjalankan sunnah sangat enteng, sangat mudah dan sangat ringan. Tidak ada yang berat dalam sunnah ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita kerjakan. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak kita lakukan. Namun yang berat itu terkadang adalah ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak memiliki dasar, dan itu sudah menjadi tradisi yang sudah bertahun-tahun kita lakukan sebagai suatu kebiasaan. Itu yang menjadi suatu hal yang berat. Sehingga terkadang kita melihat sebagian orang, dia melakukan sesuatu apa yang tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi, dan yang dicontohkan oleh Nabi tidak dilakukan. Terbalik. Ya, seharusnya bagi kita ketika kita mengikuti Nabi adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi kita kerjakan. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak kita kerjakan. Susah enggak? Bapak Ibu, susah enggak? Enggak, sangat mudah. Jadi kita manut aja, ngikut aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan? Ada dua keberuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Nabi SAW. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang benci dengan kita, dan terkadang orang yang serumah benci dari kita. Kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa itu adalah sunnah Nabi. Mereka belum tahu bagaimana indahnya mengikuti sunnah Nabi. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Setiap kali kita mengikuti sunnah Nabi, setiap kali itu juga kita mendapatkan cinta dari Allah. Bukankah kita melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan cinta dari Allah? Tidak hanya cinta Allah yang kita dapatkan, lebih dari itu. Yaghfir lakum dzunubakum, dosamu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, pasti Allah mengampuni dosa-dosa. Subhanallah, Allah cintai kita gara-gara kita mengikuti sunnah Nabi. Lalu Allah ampuni dosa kita ketika kita mengikuti sunnah Nabi. Baik.
perlu kita pelajari. Sebuah sunnah yang dilakukan oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk apa? Agar hidup kita ini mendapatkan pahala. Agar hidup kita ini selalu mendapatkan cinta dari Allah. Dan selalu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hal yang sepele, Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sangat menyukai mendahulukan yang kanan di dalam dia memakai sandal, di dalam dia menyisir rambutnya, di dalam dia bersuci, dan di dalam urusannya semuanya. Pasti kita pakai sandal setiap hari. Pasti kita membuka sandal setiap hari. Betul atau tidak? Nggak ada di antara kita sekali pakai nggak buka-buka lagi. Tapi sering pakai buka, pakai buka, pakai buka. Sunnahnya ketika kita memakai sandal adalah kita mendahulukan kaki kanan. Ketika kita membuka, kita dahulukan kaki kiri. Itu sunnahnya Nabi SAW. Ayo, coba dihitung berapa kesempatan kita mendapatkan pahala yang selama ini ketika kita tidak tahu, sudah kita biarkan, kita tinggalkan kesempatan itu. Satu hal yang ringan, tapi ketika kita melakukannya dan mengikuti Nabi, kita akan mendapatkan pahala. Kita mendapatkan kecintaan dari Allah, kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berupaya kita untuk melakukan memakai sandal didahulukan dulu, memakai sepatu didahulukan dulu yang kanan. Ketika kita membukanya, kita dahulukan yang kiri. Ketika kita menyisir rambut, Nabi dahulukan yang bagian kanannya, ya, baru sebagian kiri. Terkadang ketika kita menyisir, kita tidak hiraukan mau dulu yang kanan atau yang kiri, ya. Tetapi ketika kita tahu dengan sunnah Nabi, lalu kita lakukan, maka tentu kita akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang ringan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara bersuci dari buang air. Seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, Nabiyukum 'allamakum kulla syai'. Nabi kalian mengajarkan seluruh sesuatu. Lalu Salman Al-Farisi dia mengatakan, bala, Nabiyuna 'allamana kulla syai', hatta al-khira'ah. Nabi kami mengajarkan seluruh sesuatu sampai buang air. Faqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi baulin wa ghaitin. Nabi SAW telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Wa an nastanjiya bi aqalli 3 ahjar. Melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hal-hal yang sangat sepele kelihatannya, apalagi permasalahan yang besar. Maka dalam hal ini kita perlu sekali mendalami dan mempelajari dan bertanya apa sunnah-sunnah Nabi yang harus kita ketahui, sehingga kita betul-betul bisa
mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa indahnya kita mengikuti sunnah Nabi? Apa untungnya bagi kita? Di antara keuntungan dan indahnya, ini menunjukkan keindahan dari sunnahnya Nabi, adalah kita akan sampai kepada derajat kecintaan. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan termasuk amalan-amalan sunnat, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dia mengatakan, la yuhibbuka Allah illa idza ittaba'ta habibahu zahiran wa batina. Allah tidak akan mencintaimu kecuali apabila engkau mengikuti kekasihnya lahir dan batin. Tidak hanya sebatas omongan. Kita mendakwakan kita cita dengan Nabi, tapi praktik dalam kehidupan kita, kita melihat ada orang yang mengikuti sunnah Nabi, kita kurang senang. Malah ada yang benci, malah ada yang memerangi, sementara dia mengatakan cinta kepada Nabi. Ini omongannya bertolak belakang dengan perbuatannya. Maka Allah tidak akan mencintai kita kecuali apabila kita telah mengikuti kekasihnya. Siapa kekasihnya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batina, lahir dan batin. Wa saddaqtahu khabran, dan engkau mengiyakan, membenarkan Nabi berita yang disampaikannya. Wa ata'tahu amran, dan engkau mentaatinya perintah yang dia berikan. Wa ajabtahu da'watan, dan engkau memenuhi panggilannya. Wa atharta taw'an, wa athartahu taw'an, dan engkau telah mendahulukan dia secara sukarela. Terkadang kita masih mendahulukan kepentingan pribadi kita daripada ketaatan kepada Rasul, daripada kecintaan kepada Rasul. Kemudian wa fanaita an hukmi ghairi bihukmi, engkau leburkan hukum selain dari hukum Nabi dengan hukumnya. Yani amanahnya apa? Kita lebih mendahulukan, menegakkan hukum Rasul ketimbang dari hukum-hukum yang lain. Wa an mahabbati ghairihi minal khalqi bi mahabbatihi, kita leburkan kecintaan kepada selainnya dari makhluk di dalam kecintaan kepadanya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dia cintai ketimbang dia mencintai orang tuanya, anaknya, dan manusia sekalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia lebih mencintaiku ketimbang daripada mencintai dirinya sendiri, mencintai hartanya, mencintai anaknya, dan mencintai manusia sekalian. Kita dahulukan cinta kita kepada Nabi. Lalu
wa an ta'ati ghairihi bi ta'atihi. Engkau leburkan ketaatan kepada selainnya dengan ketaatan kepada Rasul. Yani ketaatan kita itu hanya kepada Rasul. Ketaatan kepada selain Rasul harus tunduk di dalam ketaatan kepada Rasul. Kalau seandainya ada seseorang yang menyuruh apapun tingkatannya, menyuruh menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul, kita katakan tidak, maaf dulu, saya tidak mau mengikuti Anda karena aku harus mendahulukan taat kepada Rasul. Ini namanya meleburkan ketaatan kepada selain Rasul dengan ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul harus kita dahulukan. Wa illam yakun dzalika fala tattaba'an. Jika seandainya engkau belum melakukan yang demikian, maka engkau tidak pernah mengikutinya. Kalau begitu kita hanya omong kosong aja. Warja min haitsu syi'it faltamis nuran falasta 'ala syai'. Maka kembalilah kamu dari mana asalmu dan carilah cahaya, sebuah cahaya, dan engkau sama sekali tidak ada berada di atas sesuatu apapun juga. Yani enggak ada nilai kita ketika kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh ulama ini adalah hak. Bahwa kita kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah, agar Allah mencintai kita, maka hendaklah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Itu indahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu saja sudah cukup. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah sudah cukup. Allah apabila mencintai seseorang, mencintai seorang dari hambanya, apakah Allah akan meniayanya? Apakah Allah akan menyiksanya? Akankah Allah membiarkannya? Tentu tidak. Karena konsekuensi dari cinta adalah memberikan yang terbaik untuk apa yang dicintainya. Memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Yang kedua, mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba. Maknanya di sini bahwa Allah akan memberinya taufik selalu untuk bisa mendapatkan atau melakukan kebaikan, sehingga tidak muncul dari dirinya, dari perbuatannya, kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dia sudah mendapatkan kecintaan, dia mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, orang mengikuti sunnah Rasul, menjalankan hal-hal amalan-amalan yang disunatkan oleh Rasul, dia akan mendapatkan terkabulnya doanya, yang itu merupakan bagian dari bentuk dia telah mendapatkan kecintaan. Doanya akan dikabulkan. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, dia akan mendapatkan kecintaan. Dan siapa yang mendapatkan kecintaan, dia akan mendapatkan permohonan, pengabulan terhadap permohonannya. Kalau seandainya kalau kita bawa kepada anak kita yang selalu taat kepada kita, selalu dia bersikap yang kita sukai, maka muncullah rasa cinta kita kepada anak tersebut. Ketika kita sudah mencintai anak kita, apa yang dimintanya akan kita beri. Ya?
Apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan, kita berikan. Nah inilah dari 3 poin di atas, itulah yang tercantum di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah qal, sesungguhnya Allah bersabda, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Siapa wali Allah? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin adalah wali Allah. Orang yang bertakwa itu adalah wali Allah. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi seorang dari waliku, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku telah memproklamirkan memeranginya. Jadi siapa yang memerangi dan memusuhi orang mukmin, maka dia terancam perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, adalah dengan menjalankan perintahnya. Hal yang diwajibkan oleh Allah setiap hari adalah sholat. Maka sholat kita 5 waktu jangan sempat kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu hanya 3, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini sudah keluar dari ketentuan agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput kewajiban sholat 5 waktu ke langit yang ke-7. Di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, semua kewajiban diwajibkan di atas bumi kecuali sholat 5 waktu. Itu menunjukkan keagungan sholat, di mana Nabi SAW menjemputnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung Allah yang memerintahkan dan mewajibkan. Proses pertama adalah 50 waktu. Kalau 50 waktu, kira-kira mampu nggak kita melakukannya? Nggak akan mampu. Dalam 24 jam kita harus mengerjakan sholat sekali 28 menit. Itu kalau nggak tidur. Kalau dikurangi tidur 4 jam misalkan, berarti setiap 1/4 jam, ya, atau setiap 25 menit kita harus mengejar sholat. Ditambah lagi, kalau begitu nggak bisa kita berusaha, nggak bisa kita ladang, tidak bisa kita berkebun. Hanya sebentar kita udah sholat, sebentar kita udah sholat. Akhirnya Allah berikan keringanan sampai 5 waktu. 5 waktu kata Allah itu nilainya adalah 50 waktu.
walaupun sudah diringankan. Masih banyak dari orang yang mengatakan dia muslim yang melalaikannya. Masih banyak dari orang yang mengatakan muslim malahan meninggalkannya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah menjalankan apa yang telah diwajibkan. Pertama adalah sholat 5 waktu. Maka kerjakanlah di masjid. Untuk apa gunanya kita punya masjid yang besar kalau toh tahunya kita mengerjakan sholat di rumah. Nabi SAW telah memotivasi kita bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 20 derajat. Nabi telah memotivasi kita bahwa langkah yang kita langkahkan dari rumah setelah kita berwudu untuk menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat, setiap langkah yang kita langkahkan diangkat derajat kita dan digugurkan dosa kita. Semakin jauh kita berjalan menuju ke masjid, semakin banyak derajat kita yang diangkat dan semakin banyak dosa-dosa kita digugurkan. Begitu juga ketika kita kembali ke rumah kita. Lalu Nabi melanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan sunat sampai aku mencintainya. Jadi dasar pertama adalah mengamalkan yang wajib. Ini yang paling dicintai oleh Allah dalam mendekatkan diri kepadanya. Baru setelah itu untuk penambahan sampai kita mendapatkan cinta dari Allah adalah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ada orang dia pengen sholat malam untuk menjalankan amalan sunnah, tapi sholat isya'nya ditinggalkan dari waktunya. Dia tidur dulu, nanti saya sholat isya nanti jam 2 sekalian dengan tahajud. Kata Nabi SAW, sholatul isya ila nisfil lail. Sholat isya itu sampai kepada separuh malam. Itu batas dari waktu pelaksanaan sholat isya. Menurut sebagian ulama itu adalah waktu ikhtiar. Kalau kita memilih separuh malam. Mana yang separuh malam? Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar dibagi 2. Maka itulah sampai separuh malam. Maka kalau seandainya sengaja kita tidur pada waktu ikhtiar dan bangun jam 2, berarti kita sengaja mengeluarkan sholat isya dari waktunya. Kalau kita laki-laki, berarti kita sengaja tidak melaksanakan sholat berjamaah. Coba, orang ingin dapatkan sholat sunat, ibadah sunat, tapi dia melalaikan sholat wajibnya. Bagaimana dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah? Sementara dasar yang dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya adalah menjalankan yang wajib, kemudian menjalankan yang sunnat itu adalah tambahan sehingga kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya. Seorang dengan menjalankan yang wajib, setelah itu dia tambah dengan menjalankan amalan-amalan sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jika Allah telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah pendengaran yang mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, pandangan yang mana dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah adalah tangannya yang mana dia melakukan
aktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya dengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan diberikan arahan oleh Allah kepada yang diridhai. Pendengaran diberikan oleh Allah ketika dia sudah dicintai oleh Allah. Dia tidak pergunakan pendengaran yang kecuali mendengar yang baik-baik. Tidak mau dia pakai untuk yang haram. Karena Allah sudah membimbingnya untuk mendengar yang baik-baik. Pandangannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sunnat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah bimbing pandangannya. Maka dia tidak pergunakan kecuali yang hal-hal yang baik. Tidak mau dia gunakan untuk hal yang haram. Tangannya begitu juga. Diarahkan kepada yang baik, kakinya juga dilangkahkan kepada yang baik. Untuk datang ke masjid akan menjadi ringan. Untuk datang kepada hal-hal yang buruk akan menjadi berat dan tidak mau. Maka disinilah pertolongan Allah yang dikatakan tadi, ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu ketika Allah sudah mencintainya karena dia menjalankan sunnah, diberikan arahan dan bimbingan yang baik. Wa in sa'alani la'utiyannah, jika dia meminta kepadaku, niscaya pasti aku akan beri dia. Berarti permohonannya dikabulkan cepat. Wala in ista'adzani la'udzannah, kalau seandainya dia minta perlindungan, sungguh aku telah melindunginya. Jadi selalu permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan dari kita mengikuti sunnah Nabi. Kita mendapatkan keuntungan besar. Apa yang selama ini kita harapkan, mungkin di antara kita doanya sering tidak dikabulkan, permohonan tidak diterima, atau bimbingan dari dirinya terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mendekatkan diri kita dengan kita menjalankan perintah-perintah Nabi, khususnya adalah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian amalan sunnah atau sunnah-sunnah Nabi yang kita amalkan, dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amali salatuh. Sesungguhnya sesuatu yang dihitung terhadap hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Jadi pertama dari sekian banyak amalan kita, yang akan dihitung pertama adalah salat. Kalau salat kita baik, maka baik seluruh amalan kita. Kalau seandainya salat kita jelek, rusak, maka rusaklah seluruh amalan kita. Dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa in intaqasa min faridatihi syai', apabila kurang dari amalan-amalan wajibnya, qala ar-rabb, Allah berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah hamba memiliki amalan-amalan sunat, fayukammalu biha ma naqasa minal fariḍah, maka disempurnakanlah dengan amalan-amalan sunat tadi
apa yang kurang dari amalan-amalan wajib. Maka begitu seluruh amalan-amalan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan kita pernah jemu-jemu menjalankan sunnah Rasulullah. Di dalam kita mengikuti sunnah Rasulullah, disitulah dapat janji kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali orang yang enggan. Qalu wa may yaba ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia yang masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, yang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kita menjalankan sunnah ini memang terdapat terkadang halang dan rintangan. Dan ini adalah bagian dari ujian. Ujian menguji kita apakah kita ini adalah orang yang betul-betul jujur dengan keimanan kita atau tidak. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dengan dia menjalankan kebenaran, dia diuji juga. Maka ketika kita ingin menjalankan sunnah Nabi, terkadang dalam kehidupan kita akan ada halang dan rintangan, cacian dan cemoohan, mungkin dikucilkan dari masyarakat, dan itu adalah suatu hal yang sudah biasa yang telah terjadi pada sebelumnya. Sampai pada satu hari seorang sahabat dia mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Tidakkah engkau melihat bagaimana kejadian keadaan kami? Lalu kata Nabi SAW, orang sebelum kalian dahulunya ada di antaranya dikuburkan, kemudian didatangkan gergaji dan dibelah kepalanya sehingga dia berbagi dua, dan dia tidak pernah meninggalkan agamanya. Ada di antaranya didatangkan sisir yang terbuat dari besi, lalu disisirkan ke kepalanya sampai ke tulangnya, dan perbuatan itu tidak menghalangi dia kepada agamanya. Mungkin kita masih dikucilkan sedikit, omongan. Terkadang kita sudah, aduh, berat sekali menjalankan sunnah ini. Akhirnya sudah, saya jadi orang biasa aja. Rugi kita. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti, mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kita selalu berupaya dan saling menasihati. Perlu kita ingatkan, dengan kita berintima, dengan kita menggolongkan diri kepada sunnah, maka hendaklah kita saling mencintai karena sunnah. Mungkin terjadi perbedaan pribadi antara kita, maka hendaklah kita kesampingkan, tapi kita dahulukan orang-orang yang sudah mengatakan dia mencintai sunnah. Maka kita cintai dia karena dia adalah orang-orang yang mencintai sunnah, walaupun terkadang kita berbeda pandangan dengan dia. Hendaklah kita berlapang dada, ya, jangan kita mendahulukan unsur pribadi kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Karena waktu yang membatasi kita, karena kami harus pergi ke Pondok Pesantren As-Sunnah, ada kajian maghrib. Mudah-mudahan perjalanan lancar, ya. Mudah-mudahan ada waktu kita pada kesempatan yang lain. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.